Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Islam, channel yang membahas tentang ilmu Islam terkait fenomena dunia yang mengacu pada Al-Quran dan hadis. Selain itu, channel Belajar Islam juga membahas tentang cerita inspiratif sahabat Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian subscribe ya channel Belajar Islam ini, biar admin lebih bersemangat lagi upload ilmu tentang Islam. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang jin ifrit, jin yang sudah ada dari masa Nabi Adam hingga saat ini. Namun, di video kali ini saya ingin menekankan momentum jin ifrit yang berinteraksi dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung simak saja ya videonya. Sebelum kita masuk ke topik utama, penjabaran singkat mengenai perbedaan jin, iblis, dan setan akan dikupas di sini. Dalam Islam, perbedaan antara jin, iblis, dan setan tidaklah menonjol. Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api oleh Allah SWT, serta diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka. Jin memiliki kehidupan, keluarga, dan juga umur. Sama seperti manusia, jin juga menganut agama masing-masing. Seperti dituliskan pada surat Al-Jin ayat 11 yang artinya bahwa di antara para jin juga ada yang soleh dan yang tidak, karena mereka mengikuti jalannya masing-masing. Melihat perbedaan jin dan iblis mungkin agak sulit, mengingat iblis sendiri adalah sebuah makhluk yang jenisnya jin seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Diceritakan juga dulunya iblis adalah seorang jin yang amat dekat kepada Allah SWT. Namun, ia menjadi durhaka dan ingkar kepada Allah SWT setelah Nabi Adam diciptakan. Hanya karena ia merasa lebih tinggi derajatnya mengingat ia dicipta dari api, kelebihan yang jadi pembeda antara iblis dibandingkan dengan jin-jin lainnya adalah ia tidak bisa mati sama sekali hingga kiamat tiba. Hal ini juga dituliskan pada surat Al-A'raf ayat 14 hingga 15 dan pada surat Shad ayat 79 hingga 81. Setan adalah makhluk yang buruk, di mana pekerjaannya meliputi mengajak manusia untuk berbuat kebatilan seperti berbohong dan semacamnya. Jika iblis merupakan jin dan jin adalah makhluk selain manusia, maka setan lebih cocok dijuluki kepada sifat seseorang baik jin dan manusia. Jin ifrit adalah salah satu jenis makhluk yang disebut dalam Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai jin ini adalah surat An-Naml ayat 39-40. Jin ifrit merupakan salah satu jenis jin yang bisa menampakkan diri menjadi berbagai bentuk wujud. Oleh sebab itu, jenis jin ini mudah menempel di jiwa manusia. Dalam Jurnal Iman dan Spiritualitas, volume 1 nomor 3 terbitan Prodi S2 Studi Agama UIN Sunan Gunung Jati, Imam Alusi berpendapat bahwa jin ifrit merupakan golongan jin yang jahat dan bertubuh besar. Golongan jin ini dianggap sebagai pemimpin bagi semua jenis jin. Persepsi terhadap jin ifrit dalam masyarakat seringkali cenderung bersifat dualistik, di mana mayoritas menganggap mereka sebagai makhluk jin yang jahat. Namun, dalam beberapa sumber seperti buku Di Surga Kita Dilarang Bersedih, karya Umar Rafiq, terdapat pandangan yang berbeda. Menurut sumber ini, jin ifrit tidak selalu harus diidentifikasi sebagai identitas yang jahat, melainkan dapat memiliki sisi kebaikan. Penjabaran ini menciptakan makna yang lebih beragam terhadap jenis jin ini. Jin ifrit seperti manusia, jin ifrit juga bisa memiliki perbedaan moral dan karakter. Terdapat dua jenis jin ifrit, yaitu ifrit muslim dan ifrit kafir. Menariknya, jumlah jin ifrit kafir dikabarkan lebih banyak dibandingkan dengan jin ifrit muslim, menciptakan dinamika unik di antara kedua golongan tersebut. Selain perbedaan jumlah, fakta menarik lainnya adalah bahwa jin ifrit muslim memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan jin ifrit kafir. Hal ini menunjukkan adanya variasi kekuatan di antara golongan jin ifrit itu sendiri. Kisah Nabi Sulaiman dan jin ifrit disebut dalam Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 39-40. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Salah satu mukjizatnya adalah menguasai bahasa hewan dan juga jin. Nabi Sulaiman juga berhasil menundukkan jin untuk bekerja di bawah perintahnya.
Dikutip dari buku Berburu Warisan Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman karya Muhammad Ghufron Hidayat, mereka bahkan bekerja membantu Nabi Sulaiman dalam membangun gedung. Selain itu, mereka berhasil membuat bejana besar untuk makanan para tentara dan pekerja, hingga membuat tempat minum yang besarnya seperti kolam. Hal inilah yang membuat Ratu Bilqis takjub. Seperti yang dikatakan di awal, Nabi Sulaiman juga memperbudak jin. Dalam kisahnya dikutip dari cerita teladan 25 Nabi dan Rasul tulisan Lib Syarifah. Dijelaskan bahwa Ratu Bilqis memimpin kerajaan yang sangat masyhur namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, setelah utusan Ratu Bilqis datang menemui Nabi Sulaiman, ia menyampaikan apa yang dilihatnya ini sangat di luar nalarnya. Hal ini membuat Ratu Bilqis ingin mengecek sendiri kabar tersebut. Mendengar kabar bahwa Ratu Bilqis ingin datang langsung ke istananya, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada para jin, "Siapa yang sanggup memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke istanaku dalam waktu sekejap?" Akhirnya istana yang megah ini berhasil dibangun oleh anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Segera setelah Ratu Bilqis sampai di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, ia bertanya, "Seperti inikah singgasanamu?" Ratu Bilqis yang kebingungan mengamati singgasana itu. Setelah kebingungan beberapa saat, Ratu Bilqis menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku." Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian berkata lagi, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Ratu Bilqis akhirnya tersadar bahwa yang dilihatnya adalah benar-benar singgasananya. Ratu Bilqis kemudian sangat terpesona dengan keimanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah disaksikannya. Dia juga terpesona dengan kemajuan ilmu yang telah dicapai di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau kemudian mempersilahkan Ratu Bilqis untuk masuk ke istana yang sudah dipersiapkannya. Akhirnya Ratu Bilqis tersadar bahwa matahari yang selama ini disembah oleh kaumnya hanyalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua hambanya. Ratu Bilqis lalu mengumumkan keislamannya. Dia pun tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti oleh seluruh rakyatnya. Selain kisah Nabi Sulaiman dan jin Ifrit, Rasulullah SAW juga memiliki pengalaman menarik dengan jin Ifrit. Namun bukan memperbudak jin seperti Nabi Sulaiman. Rasulullah malah ingin dicelakai. Kisahnya diceritakan Al-Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan, pengasuh Yayasan Al-Hautah Al-Jindaniyah, dalam risalah daurahnya. Pada saat Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Miraj dengan mengendarai buruk, Rasulullah SAW didampingi malaikat Jibril dan Mikail. Tatkala di perjalanan, Rasulullah melihat jin Ifrit mengincar beliau sambil membawa api. Setiap Rasul menengok, pasti Ifrit berada di hadapannya. Jibril berkata kepada Rasulullah, "Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat? Apabila engkau mengucapkannya, maka akan padam apinya dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya." Maka berkata Rasulullah, "Ajarkan aku, wahai Jibril." Kemudian Jibril berkata, "Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang Maha Dermawan dan dengan firman-firman Allah yang sempurna yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan yang turun dari langit dan dari keburukan yang naik ke langit, dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi, dan dari keburukan yang keluar dari bumi, dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam, kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih." Setelah membacanya, jin Ifrit langsung tersungkur jatuh dan api yang dibawanya padam. Maka doa inilah yang dianjurkan untuk kita agar terhindar dari godaan dan bahaya dari jin. Selain kisah di atas, Rasulullah SAW juga pernah diganggu jin Ifrit dalam sholatnya. Kisah ini diabadikan dalam hadis yang dikisahkan dari Abu Ad-Darda dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saat itu Rasulullah SAW tengah bersiap-siap berdiri untuk menunaikan sholat. Namun tiba-tiba para sahabat mendengar Rasulullah SAW mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah darimu, kukutuk kamu dengan kutukan Allah." Rasulullah mengucapkannya sebanyak 3 kali, sambil membentangkan tangannya seolah-olah mengambil sesuatu. Hal yang belum pernah didengar dan disaksikan langsung oleh para sahabat sebelumnya. Hingga salah satu dari para sahabat itu kemudian untuk memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh kami mendengar engkau berkata sesuatu dalam sholat yang belum pernah kudengar engkau mengucapkan sebelumnya. Kami juga melihat engkau menjulurkan tangan."
Rasulullah SAW kemudian menceritakan bahwa dirinya tengah diganggu oleh jin ketika sholat. Beliau menjawab, "Sesungguhnya iblis musuh Allah datang dengan membawa panah api untuk diletakkan di mukaku." Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dirinya sudah mengucapkan doa sebanyak 3 kali. Namun ternyata hal itu tidak cukup membuat jin ifrit tersebut pergi dan justru membuatnya tetap bergeming. Setelahnya beliau pun memegangi jin ifrit tersebut. Namun setelahnya ia melepas jin itu dan malah berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, maka tentulah jin ifrit tersebut terikat hingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu tadi kisah tentang jin ifrit, jin dari masa Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW, serta diyakini ada hingga sekarang. Sudah dijabarkan juga ternyata ilmu hitam atau ilmu gaib terjadi karena andil dari jin ini. Maka sebagai umat yang percaya atas keagungan Allah, serta meyakini atas perlindungan Allah, patutnya kita berdoa agar selalu terlindung dari bahaya dan godaan jin ini. Semoga kita diperkuat dalam tauhid, iman, dan Islam, agar menjadi umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayat. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk bantu support video belajar Islam, untuk di-subscribe dan di-share sebanyak-banyaknya videonya ya, dan jangan lupa untuk di-like, agar channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk semua yang ingin belajar tentang Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun pengucapan. Akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.